warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal dari berbagai macam bentuk persoalan program linier. Soal pertama, jika diketahui X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 20, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 22, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Yang ditanya adalah, tentukan nilai minimum dari fungsi objektif fx sama dengan 4x ditambah 3y yang memenuhi sistem pertidaksamaan di atas ini tadi ya. Jadi nanti mengerjakan ini yaitu dengan mencari titik potong dari persamaannya satu-satu ya. Yang pertama, x ditambah 5y kita buat sama dengan 20. Seperti ini x dan ini y. Kalau x-nya 0, maka dia x ditambah 5y sama dengan 20 ya. Jadi untuk x sama dengan 0, x-nya kita ganti dengan 0, maka ini 0 seperti ini. Nah, kita dapatlah ini 5y sama dengan 20 dan y sama dengan 4 ya, 20 dibagi 5. Berarti untuk x-nya 0, maka y sama dengan 4. Seperti ini, jangan kebalik, nulisnya ke bawah ya, 0, 4. Kemudian sekarang kalau tadi x-nya 0, sekarang y-nya 0. Y-nya 0, maka di sini x ditambah 5y sama dengan 20. Sekarang y yang 0 ya, berarti x-nya tetap x ditambah 5 kali 0 itu 0 sama dengan 20. Maka kita peroleh x sama dengan 20 ya. Nah, dari sini kan kita peroleh nih tipot itu yang pertama, titik potong yang pertama itu 0,4 dan yang kedua titik potongnya itu adalah 20,0. Seperti ini ya, ini untuk garis yang pertama untuk x ditambah untuk pertidaksamaan x ditambah 5y lebih besar sama dengan 20. Kemudian yang kedua, kita buat lagi 2x ditambah y kita buat sama dengan 22. Ya, inilah langkah-langkah dalam mengerjakan program linier x, y. Ya, untuk x-nya 0, berarti 2x ditambah y sama dengan 22. Gantikan x-nya dengan 0, maka ini 0 ditambah y sama dengan 22, berarti y sama dengan 22. Oke, 0 di sini 22. Nah, kemudian sekarang untuk y-nya 0, ya, untuk y-nya 0, berapa kan nilai x-nya? Kayak tadi 2x ditambah y sama dengan 22, gantikan y dengan 0. Iya, jadi seperti ini ya. Maka 2x sama dengan 20, 2x sama dengan 22 dibagi 2, itu hasilnya adalah 11 ya. Maka kita perolehlah tipotnya, titik potongnya itu sama dengan 0,22, satu lagi 11,0. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah dengan menggambarkan grafiknya ya. Berarti gambar grafik. Kita gambar grafik. Ini ya. Nih. Ini sumbu y, yang ini sumbu x. Kita buat ini kelipatan berapa? 5 ya. 5, 10, 15, 20 ya. 5, 10, 15, 20 gitu ya. Berarti untuk yang pertama, titik potong yang pertama itu 0,4, berarti x-nya 0, y-nya 4. X-nya 0 berarti sumbu x-nya 0, y-nya 4 di sini ya. Ini tadi 5, maka di bawah sini ini 4.
Kemudian titik yang kedua, titik foto yang kedua itu 20,0. Berarti ini X-nya 20, Y-nya 0. Ya, berarti kalau Y-nya 0, sumbu Y-nya 0, X-nya 20, maka dia berada tepat di sumbu X. Ya, berarti di sini tepat di sumbu X. Maka ini kita tarik garis. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk titik foto yang kedua 0,22, berarti X-nya 0, Y-nya 22, maka ini pun tepat di sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 22, maka dia tepat di sumbu Y 22. Sini ya, ini 22. Kemudian yang satu lagi, titik satu lagi itu 11,0. Berarti 11,0 di sini 10, 11, 11,0. Nah, ini pun kita tarik garis. Ini tadi adalah 11, yang ini tadi adalah 20. Ya, yang ini sumbu persamaan 11 11 itu ada persamaan 2x ditambah y sama dengan 22. Yang ini persamaannya x ditambah 5y sama dengan 20. Oke ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah dengan mengarsir gambarnya. Ya, sekarang kita arsir dulu gambarnya. Untuk sumbu yang pertama, untuk 2x ditambah y sama dengan 22. Lihat tandanya. 2x ditambah y lebih besar sama dengan 22. Tandanya itu lebih besar sama dengan. Perhatikan, sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Untuk tanda lebih besar, maka mengarsirnya itu kalau dia tidak ke sebelah kanan, maka dia ke atas ya. Jadi kalau dia lebih besar, tanda lebih besar, arsirnya ke sebelah kanan atau nanti ke atas ya. Oke, kita arsir ini ke sebelah kanan. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk garis persamaan pertidaksamaan x ditambah 5y itu tandanya pun lebih besar sama dengan ya. Jadi kalau dia lebih besar tadi, maka mengarsirnya pun ke atas kalau ke sebelah kanan. Oke, kita arsir. Maka ini kita ngarsirnya ke atas ya. Seperti ini. Sepanjang garis x ditambah 5y sama dengan 20. Oke, dia jadinya seperti ini. Nih, ada lagi untuk x lebih besar sama dengan 0. Ini ya, berarti kalau dia lebih besar sama dengan 0, berarti harusnya juga sumbu x. Sumbu x yang ini, maka kita arsir pun dia ke atas sini. Oke. Kita arsir dia. Oke, seperti itu. Dan satu lagi untuk y lebih besar sama dengan 0, maka arsirnya pun nanti ke sebelah kanan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk selalu diingat bahwasanya nanti untuk menentukan daerah penyelesaian ya, DP daerah penyelesaian, maka nanti kalau dia ketemu arsirannya ketemu di suatu daerah ya, jadi yang empat-empatnya ketemu di suatu daerah ya, di sini berarti di atas sini. Lihat, ini ada tinta merah, tinta biru, tinta hijau, dan tinta
ungu. Maka di himpunan penyelesaiannya di sini di atas ya nak ya. Nah ini warna terang, orange. Maka disinilah himpunan daerah penyelesaiannya. Jadi kita peroleh daerah penyelesaiannya di atas ini ya. Nih. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan mencari nilai optimum. Yang ditanya itu adalah nilai minimum. Maka kita tentukan nilai minimumnya dengan menguji titik sudut. Ya, jadi ini karena daerah penyelesaian kita di atas ini, maka kita tebalkan garis ini. Ya, ini adalah kita akan menghitung titik-titik pojok. Nah, jadi garis ini nanti yang harus kita hitung. Oke, ini titik pertama, ini titik kedua, dan yang ini titik ketiga. Seperti itu ya. Nih, ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Oke, kita misalkan ini titik A, ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Ya, maka langkah selanjutnya adalah uji titik. Ya, jadi uji titik pojok ini dilakukan untuk mencari nilai optimum. Di sini titiknya ya, titik. Kemudian ini fx sama dengan 4x ditambah 3y. Oke, 4x ditambah 3y seperti ini. Titik yang pertama, titik A itu terletak di, ya lihat titik A ini dia di sumbu Y 22. Berarti kalau sumbu pas tepat di sumbu Y 22, maka X nya sama dengan 0. Bisa kita buat menjadi titik A di 0,22. Seperti ini. Ya, kita gantikan berarti X nya 0, Y nya 22. Kita langsung gantikan ke sini, 0 dikali 4X itu 0, 0 ditambah dengan 3 dikali dengan 22, 66. Maka ini sama dengan 66. Seperti itu ya. Kemudian titik B, titik potong B ini harus kita cari dulu ya. Titik B kita cari dulu dengan mengeliminasi kedua persamaan ini sama dengan 20. Lihat, kita mau mengeliminasi, terserah nanti mau mengeliminasi X atau nanti mau mengeliminasi Y ya. Tapi lihat syaratnya, kalau misalnya kalian mau mengeliminasi X, maka ini dibalik ya. Berarti ini 1, ini 2. Begitupun nanti kalau misalnya kalian mau mengeliminasi sumbu yang Y ya, berarti 5-nya di atas, 1-nya di bawah. Perhatikan koefisiennya nak ya. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan ini, 1 kali 2x itu 2x ditambah dengan Y sama dengan 22. Dan yang ini 2x ditambah dengan 5 kali 2 berarti ini 10, Y sama dengan 40. Oke ya, ini sudah sama, 2x sudah sama, maka tandanya adalah negatif supaya hasil di sini 0. Maka kalau di sini negatif, ini sisa 1 dikurang 10 berarti negatif 9Y sama dengan negatif 9Y sama dengan berapa ini? Negatif 40 dikurang 22, 18 ya, negatif 18. Maka Y sama dengan negatif 18 dibagi negatif 9. Negatif dibagi negatif positif, 18 dibagi 9 itu hasilnya adalah 2. Diperoleh Y sama dengan 2. Kemudian kita cari lagi
untuk sumbu X kita baru memperoleh sumbu Y sama dengan 2, maka untuk sumbu X-nya kita masukkan ke salah satu persamaan ini ya, boleh ke persamaan atas, boleh ke persamaan bawah, boleh terserah. Kita ambil yang ke persamaan bawah, berarti X ditambah 5Y sama dengan 20. Gantikan setiap Y dengan 2, berarti ditambah dengan 5 kali 2 itu 10 sama dengan 20. Maka X sama dengan 20. Pindah ruas berarti menjadi negatif 10. Kita peroleh X sama dengan 10. Maka kita peroleh tipe titik B itu kita peroleh X-nya 10 ya, 10, Y-nya 2. Kita peroleh berarti untuk titik B kita peroleh ini hasilnya adalah 10,2. Kita gantikan lagi ke sini. Maka hasilnya ini 4 dikali 10 itu 40 ditambah dengan 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Maka kita peroleh 40 ditambah 6, 46. Jadi seperti ini ya. Kemudian untuk yang satu lagi, titik potong di uji titik pojok C. C ini terletak tepat di sumbu X. Maka di sini kita buat X, karena ini X-nya 20, maka ini sama dengan 20,0 ya. Perhatikan titiknya di 20,0 karena dia tepat di sumbu X. Kita gantikan lagi, berarti ini kita gantikan X-nya dengan 20. Berarti 20 dikali 4 80 ya. 80. Kemudian ditambah dengan 3 dikali dengan Y-nya 0. 3 dikali 0 hasilnya 0. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 80. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang ditanya itu tadi adalah nilai minimum. Berarti kalau nilai minimum yang kita peroleh adalah hasilnya di titik B untuk X-nya 10 dan Y-nya 2, hasilnya adalah 46. Ini adalah nilai minimum. Ya, seperti ini. Untuk soal kedua, jika diketahui X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8, X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 3, Y lebih besar sama dengan 1. Yang ditanya adalah gambarkan daerah penyelesaiannya. Ya, jadi nanti kalau ininya X dan Y-nya ini bukan lebih besar sama dengan 0 ya. Biasanya soal-soal yang kemarin itu untuk X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Maka ini diperhatikan. Jadi dalam mengerjakan ini sama saja langkah-langkahnya ya, yaitu dengan mencari titik potong dulu. Berarti ini ya, buat sama dengan 8. Ini sumbu X, ini untuk sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, berarti X ditambah Y sama dengan 8. Berarti kalau X-nya 0, maka Y sama dengan 8. Seperti itu ya. Oke. Sekarang untuk Y-nya 0, kalau Y-nya 0, berarti sumbu X-nya juga 8 ya. X tambah Y sama dengan 8. Tadi kalau Y-nya 0, maka X-nya pun sama dengan 8. Oke, titik potongnya itu diperoleh 0,8 dan satu lagi 8,0 ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk persamaan yang kedua kita buat X ditambah 3Y sama dengan 12. Seperti ini ya. X, Y. X-nya 0 berarti X plus 3Y sama dengan 12. X-nya 0 berarti 0 ditambah dengan 3Y sama dengan 12. Maka Y yang kita peroleh ini sama dengan 12 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4. Kita peroleh Y sama dengan 4. Berarti untuk X-nya 0, Y sama dengan 4. Kemudian untuk Y-nya 0, jadi ini diperhatikan ya, jangan sampai kalian salah menuliskan letak tempatnya. Nah, berarti ini X ditambah 3Y
sama dengan 12. Untuk Y-nya 0, 3 kali 0, 0. Berarti X kita peroleh sama dengan 12. Oke, tipot kita peroleh 0, ke bawah ya, nulisnya 0,4, jangan 0,12, 0,4. Dan 12, ini 12, 12,0. Jadi seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Ya, kita buat ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah sumbu X. Sumbu Y, nah ini adalah sumbu Y. Maka diperhatikan di sini selalu 0 ya, karena ini adalah titik 0 untuk X, 0 untuk Y, 0,0. Sekarang titik potong yang pertama kita hubungkan 0,8. Berarti ini untuk X-nya 0 dan Y-nya 8. X-nya 0, Y-nya 8, maka tepat di sumbu Y. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini. Kemudian yang kedua, titik potong yang kedua itu adalah 8,0. Berarti ini X-nya 8, Y-nya 0. Ya, maka dia berada tepat di sumbu X. Sini. Seperti itu. Kita tarik garis. Ini. Kemudian untuk yang kedua, untuk garis yang kedua ini adalah titik potongnya di 0,4. Gambar yang ini sekarang ya, 0,4, 0,4 X0 Y4. 1, 2, 3, 4 di sini. Dan satu lagi di 12,0. 8, 9, 10, 11, 12. 12,0 berarti tepat di sumbu X ya. Kita hubungkan. Tuh, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, perhatikan ini untuk X lebih besar sama dengan 3. Ya, ini untuk X lebih besar sama dengan 3. Kita lihat di sumbu X 3 ya, 1, 2, 3 di sini. Nah, maka dia nanti kita tarik garis ke atas. Ya, tarik garis ke atas seperti ini. Tepat di sumbu X sama dengan 3. Nih, seperti ini ya. Ini adalah untuk X lebih besar sama dengan 3 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia tepat di sumbu X, maka kita garisnya garis tegak. Ya, garis tegak lurus ke atas. Nah, kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 1. Berarti di sini ya, untuk Y lebih besar sama dengan 1, tepat di sumbu Y1 berarti di sini. Maka kita garis mendatar seperti ini sepanjang sumbu X.
Nah, seperti ini. Ya, jadi diperhatikan. Ini tadi adalah garis, sebentar. Ya, ini adalah garis Y lebih besar sama dengan 1. Yang ini tadi adalah X lebih besar sama dengan 3. Yang ini adalah untuk X ditambah Y sama dengan 8. Dan yang ini adalah sumbu X ditambah dengan 3Y sama dengan 12. Jadi seperti ini ya. Jadi langkah terakhir adalah mengarsir, kita mencari daerah penyelesaian di mana ya. Jadi nanti tandanya yang pertama untuk X ini ya, untuk X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8, berarti kan kita arsir ke bawah ya. Berarti arsirnya nanti kita ke bawah nih, arsir ke bawah seperti ini. Kemudian X ditambah 3Y lebih kecil 12 pun kita arsirnya ke bawah ya. Jadi saya akan menjelaskan dia nanti kalau X lebih besar sama dengan 3, maka kita mulainya X lebih besar sama dengan 3, maka ngarsirnya dia ke sini, ke sebelah kanan ini ya. Jadi mulai dari sumbu sumbu ini, sumbu X lebih besar sama dengan 3, jangan di X lebih besar sama dengan 0. Nanti arsirnya ke sebelah sini. Nah, ya, begitupun nanti untuk Y lebih besar sama dengan 1, maka kita mulai mengarsirnya nanti di sumbu Y lebih besar sama dengan 1. Jangan mulai di 0 sini. Bisa ya? Baik, kita arsir ya. Sekarang kita arsir. Nih, untuk yang pertama, saya mulai mengarsir dari sumbu Y lebih besar 1, gini ya. Maka kalau lebih besar, kita arsirnya ke atas seperti ini ya. Oke, ngarsirnya tepat ke atas ini. Sepanjang sumbu Y lebih besar sama dengan 1. Seperti ini ya. Pokoknya dia ke atas. Seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ini untuk X lebih besar sama dengan 3, maka kita mulainya dari sini ngarsir. Seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, lebih kecil, maka dia kita arsirnya ke bawah. Yang mana tadi ini ya? Oke, ini ya. Oke. Maka kita arsir dia ke bawah sini. Dan satu lagi untuk ya, untuk X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12, berarti aksirnya pun nanti ke bawah seperti ini ya. Yang ini ya, dia jadi di sini dia. Oke, jadi kalian perhatikan yang keempat-empatnya diarsir atau kena arsir itu adalah di sini kan. 1, 2, 3, biru, merah, hijau dan ungu. Berarti daerah penyelesaiannya di sini ya. Daerah penyelesaian. Ya, jadi daerah penyelesaiannya di sini. Seperti itu ya. Ini adalah untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga,
Kalau nanti diketahui dari gambar, ya dari gambar kita ketahui daerah penyelesaiannya, ya maka yang akan ditanyakan itu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel di atas adalah, ya jadi dari gambar ini kita mau mencari fungsi kendalanya, ya bagaimana nanti cara mencari fungsi kendala kalau yang diketahui dari grafik. Nah perhatikan, jadi cara menjawabnya yang pertama, selalu diingat untuk persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka rumus yang kita gunakan adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah kita gunakan rumus persamaan garis. Ya dia. Kemudian untuk yang kedua, kalau dia nanti melalui titik P, 0 dan 0, Q. Ya jadi rumus yang kita gunakan nanti yang seperti ini. Ya maka selalu diperhatikan bagaimana nanti bentuk soalnya. Nah, jadi dari sini ini kan kita peroleh untuk garis yang pertama ini ya. Ya nak, kita buat dulu, maka titik potongnya tipot yang kita peroleh itu untuk x-nya 0, 0,5 dan x-nya 10, berarti ini 10,0. Ya, jadi kita mencari yang ini terlebih dahulu. Nih ya. Nih. Jadi untuk garis ini tipotnya kita peroleh 0,5 dan 10,0. Nah, dari sini kita kan bisa lihat nih, maka rumus yang nanti kita gunakan adalah rumus yang kedua ini ya, persamaan garis melalui titik P, 0 dan 0, Q ya. Maka ini kita peroleh 0, Q, 5 ini adalah Q, ini 0, Q. Yang ini adalah P, 0. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu nanti sama dengan X dibagi dengan P ditambah dengan Y dibagi dengan Q sama dengan 1. Kita masukkan ya. Berarti X-nya tetap, P-nya kita ganti dengan 10, kemudian Y-nya tetap, Q-nya kita ganti dengan 5. Nah, ini sama dengan 1. Kali silang berarti ini kita peroleh seperti ini, ini ya, kali silang Q kali X berarti 5 kali X, ini 5X ditambah dengan 10 kali Y, ini 10Y sama dengan P kali Q berarti 10 kali 5, 50. Seperti ini. Kita peroleh ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan pertama. Nah, tetapi ini bisa kita sederhanakan lagi ya, kita kecilkan, sama-sama dibagi 5. Ini X ditambah dengan 10 bagi 5, ini 2Y sama dengan 10. Jadi nanti kalau dia masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, maka hasil yang kita peroleh untuk sistem pertidaksamaannya ini adalah X ditambah 2Y. Lihat ya, karena dia arsirannya daerah penyelesaiannya di bawah sini, maka ini sistem pertidaksamaannya menjadi X ditambah 2Y. Arsir ke bawah itu berarti lebih kecil sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tipot yang kita peroleh kedua, yang garis kedua ini Y-nya 11 berarti 0,11 dan ini X-nya 5/1/2. 5/1/2 itu 11/2 ya, 5 kali 2 10 tambah 1 11/2. Berarti ini 11/2,0. Seperti ini ya. Sama seperti tadi, berarti ini 0, Q. Yang ini adalah P, 0. Kita masukkan lagi seperti tadi, kita peroleh ini
X per P ditambah Y per Q sama dengan 1. Nah, ini kita peroleh, kita kalikan silang ya, kita kalikan silang, maka ini hasilnya adalah 11X ditambah dengan 11 per 2Y sama dengan, kalikan P dikali dengan Q, berarti 11 per 2 dikali dengan 11. Jadi nanti hasilnya ini nanti dikalikan ya, 11 dikali 11 per 2 dikali 11 itu hasilnya adalah 121 per 2. Nah, seperti ini adalah hasil perkalian P dikali dengan Q. Nah, sampai di sini ya, karena ini semuanya, karena ini per 2, maka kita hilangkan dulu per 2-nya supaya nanti bentuk persamaannya menjadi bagus ya. Kita hilangkan 2-nya yaitu dengan mengalihkan 2, maka persamaan ini kita kalikan dengan 2 ya, kita kalikan dengan 2 semuanya. Maka kita peroleh ini 22X ya, 11 dikali dengan 2, 22. 11 per 2 dikali 2 ya, ini ditambah dengan sisanya adalah 11Y. Ingat ya, 11 per 2 dikali 2, maka ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah 11Y sama dengan 121 per 2 dikali dengan 2 ya, jadi 2-nya pun bisa kita coret, hasilnya tinggal 121. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 11. Ini sisa 2X ya, kita bagi 11 ditambah dengan ini 1Y. Y sama dengan 121 dibagi 11, itu hasilnya adalah 11. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di grafiknya. Di grafiknya untuk garis yang ini tadi, DP-nya pun di bawah ya, berarti ini arsirnya kan ke bawah. Jadi kalau arsirnya ke bawah, maka tandahnya ini pun lebih kecil sama dengan, maka kita peroleh ini 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 11. Inilah kita peroleh persamaan, sistem pertidaksamaan yang keduanya ya. Maka bisa kita tuliskan sehingga kita diperoleh sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya itu yang pertama X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 10, kemudian 2X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 11, kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi seperti inilah langkah-langkah untuk mengerjakan kalau nanti yang diketahui adalah grafik. Soal selanjutnya, dari grafik ini tetap yang ditanya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, maka perhatikan satu-satu ya. Kita kerjakan garis yang ini dulu ya, kita mau mengerjakan garis yang ini ya. Nah, maka perhatikan di situ kan terdapat dua titik potong ya. Tipotnya kita peroleh, yang pertama itu 3 tepat di sumbu X, berarti X-nya 3, Y-nya 0. Dan pasangannya ini tepat di sumbu Y, Y-nya 4, maka ini 4 berarti X-nya 0, 0,4. Jadi seperti ini. Maka nanti cara menyelesaikannya sama dengan menggunakan persamaan garis melalui titik ini ya. Berarti ini adalah P, 0, yang ini adalah 0, Q. Kita masukkan lagi ke dalam rumusnya, X per P ditambah dengan Y per Q sama dengan 1. Kita gantikan, berarti P nya sama dengan 3, berarti X per 3 ditambah dengan Y Q nya per 4 sama dengan 1. Kemudian kita kali silang, kita kalikan ya. Kita kalikan seperti ini hasilnya adalah 4X ditambah dengan Y kali 3, ini 3Y sama dengan kalikan 3 dengan 4, hasilnya adalah 12.
12 seperti ini. Kalian perhatikan lagi ini ya, karena ini tadi daerah penyelesaiannya di atas sini, di atas ya, di atas dari sumbu ini. Lihat ya, ya maka ini kan arsirnya ke atas seperti ini, supaya nanti dapat daerah penyelesaian di sini. Nah, untuk kalau dia tandanya ke atas seperti ini, arsirnya ke atas, maka tanda yang kita gunakan nanti itu adalah lebih lebih besar, betul ya, lebih besar sama dengan 12. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah persamaan yang pertama. Paham ya? Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, perhatikan lagi. Garis yang kedua ini, yang ini ya. Ini adalah garis yang kedua. Nih, maka tipot yang kita peroleh di sini ini adalah 0,0. Karena titiknya apa di sini, maka ini adalah untuk x-nya 0 dan y-nya 0 seperti ini. Dan yang ini adalah 8,4 dan ini adalah titik 8,4 ya. Kalau dia seperti ini, maka kita masukkan ini adalah x1, y1 dan yang ini adalah x2, y2 seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa kita gantikan ke rumusnya, kita masukkan y dikurang y1 dibagi dengan y2 dikurang dengan y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi dengan x2 dikurang dengan x1 ya. Kita perhatikan lagi, y nya tidak ada, maka tetap y nya tetap dikurang dengan y1 nya 0, berarti dikurang dengan 0 dibagi dengan y2 nya 4 dikurang dengan y1 nya tadi 0 sama dengan x nya tetap, x1 nya 0, x2 nya 8 dikurang dengan x1 nya tadi 0. Nah, jadi seperti ini. Kita selesaikan lagi, y dikurang 0 itu y dibagi dengan 4 sama dengan x dibagi dengan 8 seperti ini ya. Nah, ini cara menyelesaikannya, kita kalikan lagi. 4 kali x ini hasilnya 4x sama dengan 8y gitu ya. Boleh kita buat seperti ini, 4x pindah ruas min 8y sama dengan 0 seperti itu. Ini masih kita bisa dikecilkan, sama-sama dibagi 4, maka ini kita peroleh x dikurang 8 bagi 4 itu 2y sama dengan 0. Nah, perhatikan lagi sampai di sini, kalian perhatikan lagi sama dengan ya. Kalian perhatikan lagi ini, lihat ya, ini daerahnya ke sebelah kiri. Kita ngarsirnya ini ke sebelah kiri. Lihat, ini arsiran kita ini adalah ke sebelah kiri. Jadi kalau arsiran ke sebelah kiri, maka tanda yang digunakan adalah tanda lebih kecil. Maka ini kita peroleh x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Seperti itu. Nah, untuk satu lagi yang ini, perhatikan lagi. Ini, lihat ya, ini garis yang ini adalah garis ini terletak di sumbu y, sama dengan 4 ya. Kemudian daerah penyelesaiannya kan di bawah nih ya. Jadi ini adalah yang sumbu y yang ini ya, yang garis hijau ini adalah untuk y
lebih kecil sama dengan, lihat ya, karena dia arsirnya ke bawah, arsir ke bawah ya, berarti kalau ke bawah maka tanda yang digunakan adalah tanda lebih kecil. Maka yang ketiga kita peroleh untuk Y lebih kecil sama dengan 4. Jadi seperti itu. Kita peroleh Y lebih kecil sama dengan 4. Ya. Dan satu lagi ini yang hitamnya itu adalah untuk X lebih besar sama dengan 0. Jadi kita peroleh seperti ini ya. Diperolehlah sistem pertidaksamaannya. Yang pertama tadi untuk 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Persamaan yang kedua kita peroleh itu adalah X dikurang 2Y lebih kecil sama dengan 0. Kemudian lagi Y lebih kecil sama dengan 4. Dan satu lagi untuk X lebih besar sama dengan 0. Maka inilah yang diperoleh ya. Ya, sampai di sini dulu penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.